Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang rule of law. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undang yang berpuncak pada konstitusi, berisi kesepakatan, atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Pengertian negara hukum menurut para ahli. Menurut Profesor Ismail Sani, negara hukum merupakan negara yang di dalamnya mencakup unsur-unsur seperti menegakkan hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan keberadaan hak asasi manusia. Lalu ada menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut Plato dan Aristoteles, negara hukum diartikan sebagai negara yang diperintahkan oleh negara adil dan disebutkan oleh konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenarannya. Yang kedua, angan-angan untuk mengejar kesusilaan. Yang ketiga, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan. Dan yang keempat, cita-cita untuk mengejar keadilan. Menurut Profesor R. Djoko Sutomo, negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapatkan tuntutan yang setimpal di depan pengadilan. Dan yang terakhir ada dari Hugo Crabbe, negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Indriani Yusin Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama itu ada sistem ketatanegaraan yang sistematis. Maksudnya itu, di setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada supremasi hukum. Jadi, supremasi hukum itu menjadikan negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan dan aturan dalam segala bidang. Yang ketiga ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum yang paling utama adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Yang keempat ada peradilan pidana dan peradilan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Sedangkan peradilan perdata adalah peradilan yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Adanya hukum pidana dan hukum perdata inilah yang merupakan ciri-ciri negara hukum, dan negara dapat disebut sebagai negara hukum. Yang kelima ada legalitas dalam hukum. Legalitas dalam hukum adalah asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini dapat ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum menurut para ahli. Ada dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, ciri-ciri dari negara hukum itu yang pertama adanya perlindungan hak asasi manusia,
Yang kedua, dapat ditetapkannya suatu ketatanegaraan di suatu negara. Yang ketiga, memiliki batasan kekuasaan dan wewenang dalam organ-organ negara. Selanjutnya, menurut Frederick Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum itu ada 4. Yang pertama, adanya pengakuan atas hak asasi manusia. Yang kedua, memiliki pemisah atau pembagian kekuasaan yang dapat menjamin hak asasi manusia yang dapat dikenal dengan trias politika. Yang ketiga, pemerintahan didasarkan atas peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan. Trias politika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tri artinya 3, as yaitu poros atau pusat, dan politika yaitu kekuasaan, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Konsep dasar trias politika bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh diserahkan hanya kepada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga negara tersebut ialah lembaga legislatif, yang dipegang oleh lembaga perwakilan rakyat. Lembaga eksekutif dipegang oleh lembaga yang melaksanakan wewenang eksekutif, dan lembaga yudikatif dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Selanjutnya, ada dari International Commission of Jurists. International Commission of Jurists atau Komisi Para Juris memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan akan hak-hak konstitusional yang mengartikan bahwasanya konstitusi selain daripada untuk menjamin hak-hak individu, harus dapat menentukan pula bagaimana cara prosedural untuk dapat memperoleh suatu perlindungan dari hak-hak yang dapat dijamin. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang tidak dapat memihak dan bersifat bebas. Yang ketiga, kebebasan dalam menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bersifat bebas. Yang kelima, kebebasan dalam melakukan organisasi dan melakukan oposisi. Yang keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kita lihat bahwa perlindungan HAM sangat penting dalam negara hukum. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. Pada dasarnya, hak asasi manusia itu merupakan hak yang inheren, dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Dengan begitu, hak asasi manusia dimiliki oleh siapapun tidak terkecuali oleh anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinu Firdaus, Fakultas Ilmu Komunikasi dari kelompok 8, yaitu Rule of Law. Saya mendapat subtopik penegakan hukum negara. Penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu ada peran penegak hukum. Untuk mewujudkan penegak hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud yaitu pertama Mahkamah Agung,
kedua Mahkamah Konstitusi, ketiga Kejaksaan, keempat Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, kelima Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu saya akan menjabarkan kelima lembaga ini. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat MARI atau MA. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama. Sehingga Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung memiliki fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administrasi, dan fungsi lain-lainnya. Lalu yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Pertama, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka. Yang tiga, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang selanjutnya ada Kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum, kejaksaan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia disingkat Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto yaitu Rastra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri pengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu pertama ada kepastian hukum, kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat kepentingan umum, dan yang kelima proporsionalitas. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.